Baik saudaraku, selamat datang di Gereja Ujung Bumi. Selamat pagi dan salam. Haleluya. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya juga mau menyapa para hamba Tuhan meskipun lewat Zoom. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi. Halo. Bapak Gatot, selamat pagi Bu Agatha. Selamat pagi Pak Abner. Selamat pagi Bu Neni, Pak Utma, ya, selamat pagi. Ibu Rini, Pak Beni, Ibu Riri, Ibu Novi, semuanya terima kasih atas pelayanan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin dan percaya pelayanan Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan beserta keluarga besar. Dan inilah di pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan untuk bersekutu dengannya. Marilah saudaraku, kita sama-sama siapkan hidup kita untuk Tuhan, bahwa di pagi hari ini menjadikan ibadah pada pagi hari ini ibadah yang dilawat oleh Tuhan, ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kita tundukkan kepala kita, marilah kita hening sejenak dan marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang di pagi hari ini mengucap syukur senantiasa pada pagi hari ini kami masih dapat menikmati suasana ibadah persekutuan pada pagi siang hari ini. Mari Roh Kudus sengkeram hidup kami erat-erat dengan kuat kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan di tempat ini senantiasa menyenangkan hati-Mu dan membawa nama-Mu senantiasa ditinggikan di tempat ini. Dan biarlah kasih-Mu yang begitu besar tertanam di dalam setiap kehidupan kami. Ambil alih acara pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah semuanya, apapun itu bentuknya, kami yakin dan percaya Engkau melawat kami, karena kami percaya Engkaulah jalan yang sempurna. Janji-Mu murni bagaikan emas perak Tuhan. Perisai perlindungan keselamatan kami. Dan di pagi hari ini dengan kerinduan hati kami datang kepadamu, senantiasa untuk memuji dan menyembah. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan
Begitu dalam kasih-Mu Tuhan, Dia datang hidup dalam setiap kehidupan kami. Pertolongan-Mu Yesus, sekali lagi dengan segenap hati-Mu Bapa, bagaikan dalamnya. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada berhenti berserahmu dalam hidupku. Yesus, bagaikan langit yang
Bersertakan kepada Tuhan, matikan jalan yang sembahkan sempurna. Biarlah pujian penyembahan ini senantiasa menjadi dupa yang harum di hadapan. Membawa hidup kami senantiasa terus dekat kepadamu Tuhan. Dan di pagi hari ini kami sepakat Tuhan untuk senantiasa lebih dalam lagi bersorak-sorai memuji-Mu. Karena kami tetap bersyukur apapun itu keadaannya kami Tuhan. Kami tetap bersyukur karena kami punya Allah yang seperti Engkau. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam tangan kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan sekali lagi beri sorak-sorai bagi Tuhan. Masih ada sukacita memuji nama Tuhan. Katakan kanan kirimu, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan, sama-sama kita puji nama Dia. Sama-sama kita naikkan pujian syukur bagi Tuhan.
Tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Haleluya, luar biasa, silakan duduk. Baiklah, di pagi yang indah ini, meskipun cuaca hari ini di tempat ini hujan, tetapi semangat dalam memuji nama Tuhan luar biasa. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara-saudaraku, dan saatnya saya buka ruang saksian bagi saudara-saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mari waktu dan tempat kami persilahkan. Adakah yang mau bersaksi? Mungkin dari tamu, Bapak Ibu sekalian, adakah yang mau bersaksi? Dari teman-teman dulu di Kembang Kuning. Kita mau dengar kesaksiannya dong. Ya, siapa? Dari Gereja Ujung Bumi? Mau pulang bang, ini kan baru. Di sini tidak ada, Bu. Di sini selalu diberkati dan selalu sukacita, meskipun di tempat ini, meskipun di dalam penjara tetap sukacita. Amin. Haleluya. Dan di sini saya bersyukur sekali, kawan-kawan juga bersyukur, karena meskipun kami di tempat ini, tetapi dengan penuh kasih sayang
bahwa para pelayan-pelayan Tuhan mau melayani di tempat ini, meluangkan waktunya buat kami semua, Ibu, Bapak, terima kasih semuanya. Bahkan kami sendiri, siapakah kami ini yang senantiasa Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami, untuk melayani kami di tempat ini. Dan dengan momen-momen seperti ini kami yakin dan percaya pelayanan Bapak Ibu senantiasa terus diberkati dan terus bertambah lebih lagi. Saya yakin dan percaya. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk kita semua warga binaan Gereja Ujung Bumi yang saat ini masih tetap berada di tempat ini dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus senantiasa. Terima kasih. Mari dari tamu. Adakah yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan, saya mau bersaksi ya. Saudara-saudaraku yang terkasih yang ada di lapas Kembang Kuning ya. Bisa mendengar suara saya ya? Amin. Sama seperti yang tadi dikatakan oleh worshiper ya, worship ya, bahwa kita harus selalu bersyukur ya. Saya pun juga bersyukur ya, karena saya bisa bergabung di ibadah di lapas Kembang Kuning ya, Ujung Bumi, Gereja Ujung Bumi. Ada sukacita dalam hidup saya, seperti yang tadi katakan, memang kita harus selalu bersyukur ya, karena dengan bersyukur itu membuat semangat kita di dalam kehidupan kita ya, apalagi kalau kita datang kepada Tuhan, ada kerinduan dalam hidup kita untuk datang pada Tuhan ya, ada sukacita ya, karena memang itu yang memberikan kekuatan dalam hidup kita ya, dimanapun kita berada, kita tetap bersukacita, tetap bersyukur ya, seperti yang disampaikan tadi ya oleh worship ya, itu memang luar biasa ya. Saya di sini mewakili ya dari komunitas keluarga kerajaan surga ya, untuk sama-sama dengan saudara-saudaraku yang ada di lapas ya, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Situasi apapun, keadaan apapun ya, seperti yang saya alami juga, kita tetap bersyukur, kita tetap bersukacita, dan kita tetap mengandalkan Tuhan ya. Nah, barangkali KKS ini ya, komunitas keluarga kerajaan Allah, komunitas keluarga kerajaan surga ini sudah berapa kali ya ada pelayanan di lapas Gereja Ujung Bumi Kembang Kuning ya. Nah, tapi saya baru bergabung ya. Saya bersyukur ya karena bisa ikut ya, ini semua karena rencana Tuhan ya, sehingga saya bisa bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di lapas ya, memberikan kekuatan satu sama lain ya. Saya juga bersukacita atas segala pujian yang tadi dinyanyikan ya, itu memberikan kekuatan kita juga ya, karena setiap pujian penyembah itu memberikan kekuatan dalam hidup kita dan kita selalu mengandalkan Tuhan ya. KKS ini ya, komunitas keluarga kerajaan surga ini memang selalu digerakkan oleh Tuhan untuk selalu menguatkan iman kami masing-masing ya, di dalam anggota kami ya, di dalam KKS ya. Ini memang sudah rencana Tuhan, kita dibentuk, dan juga kita ini terdiri dari berbagai gereja ya, tetapi kita dalam tubuh Kristus ya, karena kepalanya adalah Tuhan Yesus sendiri, dan kita adalah tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai gereja, dan kita semua anggota dari KKS ini meliputi tinggal di seluruh Indonesia ya, tidak hanya satu lokasi, satu kota seperti saya ada di Bandung dan keluarga saya ada di Jakarta ya. Nah, memang di KKS ini kita memang saling menguatkan dan saling sharing firman Tuhan yang dipimpin langsung oleh Ibu Ana. Tentunya saudara sudah kenal Bu Ana ya, karena setiap kali pelayanan pasti Ibu Ana yang menyampaikan firman Tuhan. Nah, disinilah ya, di komunitas keluarga kerajaan surga ini kita dibentuk iman kita. Nah, bagi saudara yang juga ada kerinduan ya, bisa bergabung ya, tentunya atas izin dari Bapak petugas ya, karena ada aturannya, nggak semuanya bisa memakai HP, barangkali dari pemuka gereja atau tambing gereja bisa, kalau memang diizinkan oleh petugas, bisa bergabung di dalam komunitas keluarga kerajaan surga ya, di komunitas kami ya. Barangkali itu aja ya, kesaksian saya merasa bersukacita dan saya merasa kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan itu baik bagi saya, Tuhan baik bagi kita semua, bagi saudara-saudaraku yang ada di lapas Kembang Kuning. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik, terima kasih Bapak Abner untuk kesaksiannya buat kita semua, menguatkan, memberi semangat, motivasi untuk kita di tempat ini untuk selalu dekat dengan Tuhan. Baik, saudara-saudaraku, kalau sudah tidak ada, kita mau siapkan hati kita. Kita siapkan, biarlah hati kita menjadi wadah benih firman yang jatuh di dalam hati kita yang subur, menjadikan benih itu berakar dan berbuah. Sama-sama kita tinggalkan apapun yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau fokus dalam firman Tuhan. Sama-sama kita datang dan mengucap syukur senantiasa. Jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan, dan Kau hiasi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan murahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Aku rasa ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari saudara, sama-sama kita bangkit berdiri dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan imanmu. Sama-sama kita pujikan pujian ini lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita merasakan sentuhan tangan Tuhan, bahwa di tempat ini ada urapan Tuhan, bahwa di tempat ini ada mujizat Tuhan, bahwa di tempat ini ada suatu terobosan baru. Untuk kita mau satu berkomitmen untuk Tuhan saja. Sama-sama kita akan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Sekali lagi katakan, kau hiasi saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
dipersilahkan Ibu Ana untuk ambil alih. Kami bersyukur Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami menghadap langsung masuk ke ruang tahta-Mu Bapa di surga, membawa anak-anak-Mu yang dari lapas Kembang Kuning Gereja Ujung Bumi ini masuk dalam hadirat-Mu. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk disembuhkan, dipulihkan. Kami siap untuk dibebaskan, dimerdekakan. Kami siap menjadi properti-Mu. Kami siap menjadi alat-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan hati kami ini benar-benar hati yang bersih, hati yang lembut. Sehingga setiap benih ilahi, benih firman-Mu akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, mengubah kehidupan kami. Terjadilah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk. Ya. Shalom semuanya. Ya, kayaknya gerejanya nggak penuh ya. Ada kegiatan lain? Hujan ada yang Oh, hujan. Oke. Saya mau kalau ada ibadah, mau hujan, mau tidak hujan harus penuh ya. Kasih tahu Amin. teman-teman ya. Karena ini adalah hari-hari terakhir di mana kita harus benar-benar bersungguh-sungguh, dan saya kasih pesan kepada teman-teman yang di Gereja Ujung Bumi ini. Kalian akan menjadi orang-orang yang terdahulu, mendahului mereka yang sudah berjalan di depan. Amin. Oh, yang semangat dong. Ya, kalian akan menjadi orang-orang yang lari di depan, ya, mendahului mereka yang sudah berada di depan. Amin. Yes, amin. Haleluya. Oke. Sepertinya saya sudah 3 kali hari ini ya mengisi di sini ya, betul ya? Yang pertama saya kasih judul waktu itu engkau berharga, betul, masih ingat? Ya, bawa catatan enggak? Waktu itu saya selalu kasih pesan bawa catatan. Bawa catatan enggak? Bawa catatan ya. Yang kedua, saya kasih judul apa waktu itu? Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, iya betul ya? Ketahuan nggak dicatat, ayo. Oke, hari ini saya beri judul yaitu identitas baru. Memang Tuhan kasihkan kepada kita untuk disampaikan, yaitu identitas baru. Ya, kita tahu identitas diri kita itu biasa pakai KTP, SIM itu ya. Ada nama, ada tanggal lahir, alamat, kemudian agama, ya kan? Itu identitas kita, agamanya apa? Kristen, Katolik, ya kan? Ya. Nah, itu identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Tetapi sebetulnya kita ini punya identitas yang baru, yaitu warga kerajaan surga. Gereja Ujung Bumi Lapas Kembang Kuning ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Amin. Bagian dari tubuh Kristus. Kalau diizinkan pengurus boleh, salah satu pengurus boleh gabung di grup kami, karena setiap hari kita share firman, banyak pelajaran-pelajaran dan pesan-pesan Tuhan. Kalau diizinkan, kalau tidak masalah ya. Nanti kalau beberapa teman yang sudah keluar dari LP, hubungi kita untuk dimasukkan di dalam grup ya, supaya apa? Tetap menjadi satu tubuh Kristus, sehingga nanti waktu Yesus datang kita benar-benar sudah jadi satu dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke. Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11, kita masih ingat peristiwa di Yohanes 8 ini adalah satu peristiwa yang mengenaskan ya. Ada seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina, dan ahli Taurat serta orang Farisi menyeret di depan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menghakimi. Masih ingat cerita itu? Ya. Yohanes 8 ayat 11, kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
ayat ini adalah ayat yang membuat salah satu ayat yang membuat saya bertobat, ya, memiliki yang namanya pembalikan keadaan atas kehidupan saya adalah ayat ini. Aku pun tidak akan menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, ini perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan yang dibawa oleh ahli Taurat dan orang Farisi itu untuk dihukum, ya. Tetapi ternyata kita mendapatkan kasih sayang dan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Nah, sebetulnya kita pelajari, ya. Kita banyak belajar dari firman. Siapa yang menyeret kita? Siapa yang menyeret kita di dalam kita ini kan ibaratnya seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, ya kan? Saya, Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang tadinya berdosa. Bahkan mungkin sampai hari ini masih berdosa, tetapi bertobatlah, ya. Dan kita ini diseret oleh apa? Keinginan kita sendiri. Jadi diseret oleh kita sendiri. Dan yang kedua adalah iblis, ya. Ya, perhatikan. Pertama, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16. Siapa yang menyeret kita itu? Sebetulnya yang pertama adalah diri kita sendiri. 1 Yohanes 2 ayat 16. Buat teman-teman yang bisa membacakan, silakan. Yang di lapas. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sudah ketemu? Silakan dibaca. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin. Ya. Jadi kondisi perempuan itu sebetulnya sama dengan kondisi kita hari-hari ini, ya. Kita ini mengalami yang namanya dakwaan iblis, kita diseret dan dihakimi, dan siapa yang menyeret kita itu sebetulnya yang pertama adalah diri kita sendiri. Kenapa diri kita sendiri? Karena itu tadi ada keinginan daging dalam diri kita, betul ya? Ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup yang membuat kita ini terbelenggu dengan cinta akan dunia. Ya, yang kedua, siapa yang menyeret kita adalah iblis. Memang itu pekerjaan iblis. Ya, coba dibaca di Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9. Naga besar, si ular tua itu yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Sudah ketemu itu, ya? Amin. Naga besar, si ular tua itu yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Garis bawahi, menyesatkan seluruh dunia. Jadi, sekali lagi, siapa yang menyeret kita masuk di dalam hukuman, dalam penghakiman? Pertama adalah karena diri kita sendiri, ya, keinginan-keinginan kita sendiri, hawa nafsu kita yang tidak bisa dikendalikan, ya. Yesus berkata, pikulah, kamu harus memikul salibmu setiap hari, tetapi kita nggak bisa menguasai diri, tidak bisa menguasai hawa nafsu, ya, tidak bisa mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan mata, sehingga mengakibatkan kita mengalami yang namanya memberontak terhadap setiap perintah Tuhan atau setiap hukum-hukum yang berlaku di Indonesia yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga kita memang harus mendapatkan hukuman atau dakwaan dari iblis itu, ya. Nah, yang kedua tadi bahwa iblis sendiri yang menyesatkan kita, membuat kita menjadi orang-orang yang pemberontak. Nah, sekarang kita masih terus belajar, ya.
Di dalam kehidupan kita ini seringkali iblis itu mendakwa kita dengan banyak hal yang membuat kita ini lupa akan identitas kita. Ya. Banyak hal yang terdengar di telinga kita yaitu dakwaan-dakwaan iblis atas kehidupan kita. Apa itu? Ya, yang biasanya kayak gini. Dosamu itu terlalu besar, engkau tidak bisa diampuni. Jadi seringkali kehidupan kita ini didakwa oleh intimidasi dari iblis yang mengatakan engkau itu pendosa yang luar biasa, dosamu tidak bisa diampuni, engkau sangat berdosa, engkau sangat tidak layak. Nah, anak-anak Tuhan mesti mengerti yang namanya kebenaran. Kebenarannya berkata apa? 1 Yohanes 1 ayat 9, 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba dibaca dari pihak lapas. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini pakailah pedang ini untuk sebagai senjatamu saat engkau didakwa sama iblis bahwa dia mengatakan bahwa engkau tuh nggak mungkin diampuni. Engkau tuh nggak layak. Engkau tuh tidak berharga. Pakailah ayat ini. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dibacakan coba. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Ya, jadi sebetulnya sesimpel itu. Ketika engkau kedapatan berbuat dosa, sesungguhnya sangat simpel. Akui saja di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku karena aku bikin dosa begini-gini. Akui di hadapan Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah yang setia dan adil, dan Tuhan itu tidak pernah mengingkari firman-Nya. Jika Dia berfirman, akui saja, maka aku akan mengampuni segala dosa pelanggaranmu. Itu Dia dan amin. Dosamu diampuni dan engkau benar-benar bersih. Jadi kalau pikiran kita mendakwa kita, mengatakan kita nggak layak, langsung katakan, ucapkan ayat ini. Setuju ya? Ya. Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Silakan dibaca. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Ya, Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan untuk menghukum ya, tetapi untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Ya, jadi diberi kesempatan untuk bertobat. Dan hari ini ketika Bapak-bapak duduk di tempat ini adalah hari yang sangat baik, kesempatan yang sangat baik di mana Tuhan memberikan yang namanya kesempatan. Mari datang kembali kepadaku nak. Bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Ada sesuatu rancangan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kita semuanya. Nah, sekarang kita pelajari apakah identitas baru kita. Hari ini saya cuma membahas satu, ada 4 identitas yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, baik di grup KKS maupun siapapun, kemanapun saya menyampaikan firman, bahwa 4 identitas ini harus kita ingat. Hari ini kita belajar 1 identitas dulu. Next time ketika saya melayani lagi di sini akan kita lanjutkan dengan identitas berikutnya ya. Identitas pertama adalah kita ini adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Silakan dibaca. Yang sakit berdoa minta disembuhkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Ya, ayat ini pegang. Ya, Bapak-bapak kalau membaca firman jangan seperti baca koran. Karena perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup itu apa maksudnya? Waktu engkau mengucapkan, maka ada satu frekuensi yang luar biasa yang itu menciptakan dan membuat frekuensi dunia ini rubuh ya. Yang terhubung, yang kita mengucapkan firman, maka kita ini terhubung dengan ruang tahta. Ada sesuatu yang terjadi di atmosfer.
sekeliling kita. Waktu engkau mengucapkan firman itu dengan iman. Misalnya begini, yang hari ini engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau diberi kuasa untuk apa? Menjadi anak Allah. Seorang presiden diberi kuasa untuk memerintah atas negara. Seorang raja diberi kuasa untuk memerintah atas kerajaannya. Seorang gubernur diberi kuasa untuk memerintah di dalam provinsi. Nah, kita, anak Allah, diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Kita ini loh. Orang-orang yang nggak layak ini loh. Yang dibilang tadi, yang didakwa sama iblis, yang diseret, ya kan? Yang dibilang kok nggak layak. No, kita ini adalah anak Allah yang diberi kuasa. Diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau Bapak kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta yang tidak terbatas, ya, tidak ada batasnya Tuhan itu. Dan kita ini anaknya. Maka kita memiliki yang namanya kuasa itu sebagai anak Allah, yaitu memiliki DNA-nya Bapa yang tidak terbatas. Sampai di sini paham? Amin. Paham ya? Jadi saya, bapak-bapak semuanya, saudara-saudaraku semua ini anak Allah. Identitasmu itu. Dan Kejadian 1 ayat 27, 26, 27, 28 berkata, kuasai bumi, taklukkan bumi, sebab aku menciptakan engkau serupa dan segambar dengan aku. Kan gitu ya. Nah, berarti hari ini kita mari renungkan, kalau identitasku sebagai anak Allah, berarti aku bisa menguasai diriku sendiri, emosiku, keinginanku, ya. Kemudian bisa menguasai iblis, menghancurkan kepala iblis. Ya, kalau engkau sudah diberi kuasa seperti itu untuk menghancurkan iblis, itu ada di Kejadian 3 ayat 15. Destinimu sebagai anak Allah itu adalah menghancurkan kepala iblis. Lewat apa? Kakimu injak iblis itu. Kalau engkau tidak mengerjakannya, maka yang terjadi sebaliknya, iblis akan menginjak-injakmu. Gitu loh. Karena apa? Kenapa bisa iblis menginjak-injak saya? Karena tidak tahu identitasmu sebagai anak Allah. Iya Bu, saya nggak tahu, orang saya belajar firman sejak di lapas ini, betul ya? Ya, aku nggak firman karena memang baru belajarnya firman hari ini. Jangan kecil hati. Tuhan berkata kepada semua yang di lapas hari ini. Hari ini ketika kita berdoa, kalian ini di roh itu, kalau hari ini nangkap ya yang saya sampaikan ya. Amin. Itu kalian tuh lari cepat ya, mendahului orang-orang untuk menghadap Bapa dan berkata, Lord, here I am, Tuhan ini aku. Dan itu sangat mengembirakan hati Bapa. Ya, oke. Sebagai anak Allah dan sebagai Bapa yang baik, pasti sayang kepada anak-anaknya. Mazmur 102 ayat 20 sampai 22. Minta tolong dibacakan. Mazmur 102 ayat 20 sampai 22. Mazmur 102 20 sampai 22. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Mazmur 102 dari ayat 20 dulu ya. Sebab ia itu Bapa telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, dari tempat tinggi Bapa memandangmu. Halo, dari tempat tinggi Bapa memandangmu. Itu real, ya.
Dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari surga ke bumi. 21. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk mendengar keluhan orang tahanan. Untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan dia dipuji-puji. Sebagai Bapa yang baik, dia mendengar setiap rintihanmu, dia dengar setiap doamu, dia dengar setiap teriakanmu, dia dengar setiap isi hatimu. Ya, dia dengar. Dan sebagai Bapa yang baik, Mazmur selanjutnya Mazmur 103 ayat 13. Coba. Sebagai Bapa yang baik, dia sayang kepada anak-anaknya. 103 ayat 13. 103:13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Ya, Bapa sangat mengasihimu, Bapa sangat mengasihi kita semuanya, dan sebagai Bapa yang baik, Dia mengerti apa yang menjadi tangisanmu hari ini, yang menjadi isi hatimu hari ini. Nah, saya kasih lihat ya, sebagai anak dari orang tua kita, kita ini punya DNA dari orang tua kita. Betul ya? Punya sifat-sifat karakter yang mirip dengan orang tua kita. Nah, sebagai anak Allah, kita juga punya yang namanya DNA Bapa. Wow. Apa itu DNA Bapa? Sesuatu yang ilahi. Coba lihat ya. Salah satu DNA-nya Bapa itu adalah tidak terbatas. Ya, apa? Tidak terbatas. Dan maha kuasa dan maha dahsyat. Masih ingat Israel keluar dari Mesir? Bagaimana mereka menyeberang laut Teberau? Masih ingat? Itu laut loh. Itu laut bisa dibelah loh. Dan bangsa Israel itu bisa jalan di atas dataran yang kering. Dan itu garam ya. Dan itu lautnya bisa menjadi seperti tembok yang melindungi bangsa Israel. Itu kedahsyatan Bapa. Dan kita punya itu, DNA itu. Ya. Masih ingat juga Yesus menenangkan badai. Ya. Masih ingat juga mujizat pelipat gandaan 5 roti, 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Masih ingat itu semuanya? Masih ingat Yesus membangkitkan orang mati dan bahkan dia sendiri bangkit dari antara orang mati. DNA itu, keilahian itu ada juga dalam diri saya, dalam diri Bapak-Bapak semuanya. Amin. Apa dahsyatnya engkau? Betapa dahsyatnya engkau. Nah, sebagai anak Allah, seharusnya engkau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Karena apa? Ya, ada DNA ilahi yang di dalam diri kita ya. Waktu saya menyadari ada DNA ilahi, saya yang dulu sangat manusiawi, sangat mudah tersinggung, sangat mudah marah, sekarang menjadi manusia ilahi. Ya, menjadi yang sabar, penuh kasih, menjadi orang yang punya penguasaan diri. Kalau dulu selalu kalah, sekarang jadi pemenang. Kalau dulu itu sangat kotor, dekil, sekarang menjadi suci, kudus, tahir. Kalau dulu miskin, sekarang menjadi kaya. Sebab saya tahu di dalam diri saya ada DNA Bapa. Nah, ini saya mau apa yang saya sampaikan ini nancep di bapak-bapak semua, ya, di saudaraku semua yang di gereja ujung bumi ya, bisa dipahami? Oke, masih terus lanjut ya, terima yang dari Tuhan ya, lanjut ya. Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi waktu saya terus memasukkan firman, menjadi satu dengan firman, menjadi pelaku firman, maka saya memiliki yang namanya DNA itu. Jadi sebetulnya DNA ilahi, bagaimana saya bisa memiliki DNA ilahi itu terus dan tidak lupa dengan identitas saya. Sebetulnya
engkau butuh yang namanya benih ilahi. Ya, benih ilahi. Nah, sekarang saya kasih gambaran dulu ya. Saya kasih gambaran dulu. Kenapa banyak orang yang punya KTP Kristen Katolik, tetapi karakternya tidak seperti Kristus? Ya, kan itu identitas kita kan di KTP itu. Agamanya Kristen, agamanya Katolik, tetapi kelakuannya tidak seperti bapaknya. Kelakuannya seperti bapak segala dusta, bapak orang dunia, ya, bapak segala dusta siapa? Padahal identitasmu di KTP itu Kristen dan Katolik. Tetapi kenapa banyak anak-anak Tuhan tidak memiliki identitas ilahi, tidak memiliki identitas DNA yang mirip seperti Bapa? Karena di dalam orang tersebut tidak ada firman. Tidak ada apa? Firman. Firman itu adalah benih ilahi. Nah, firman itu adalah Allah sendiri. Dibaca di 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Loh, jelas ya? Jelas ya ayatnya ya? Setiap orang yang lahir dari Allah, berarti anak Allah, tidak berbuat dosa lagi. Kok bisa? Mana bisa? Orang kita masih hidup di dunia kok tidak bisa berbuat dosa. Lu ayatnya ngomong loh. Sebab benih ilahi tetap ada. Tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena ia lahir dari Allah. Jadi supaya kita ini tidak berbuat dosa lagi, harus ada apa? Benih ilahi. Benih ilahi itu apa? Firman. Bu, saya sudah baca firman katam. Dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Dari Kejadian lagi sampai dengan Wahyu. Oh, 36 kali saya katam. Tapi kenapa saya masuk LP? Karena benih itu tidak tumbuh. Kenapa? Karena engkau tidak menyediakan tanah hati yang subur. Matius 13. Berarti ada yang namanya benih ilahi yang dari Tuhan, yaitu firman, dan ada yang namanya tanah hati yang subur. Ya, tanah hati yang subur nanti dipelajari sendiri Matius 13. Ayat 4 itu tanah pinggir jalan. Jadi kau dengar firman tapi pikirannya kemana-mana gitu loh. Ada nggak yang hari ini pikirannya kemana-mana? Saya tuh nggak bisa lihat jelas ya karena nggak onsite. Nggak ada. Saya onsite, saya bisa lihat satu-satu. Mana yang sudah lapar kerucukan perutnya, mana yang pikirannya di masa lalu, mana yang fokus pada firman. Saya bisa lihat. Kalau yang ini nggak bisa lihat. Oke, jadi tanah pinggir jalan, kau dengar firman tapi pikiranmu melayang-layang kemana-mana. Itu berarti engkau nggak siap ditaburi dengan benih ilahi. Ya, jadi dengar firman tidak paham apa toh yang disampaikan Bu Ana itu tadi apa sih? Nggak paham. Dicek, paham apa enggak? Paham, Bu. Benar. Haleluya. Yang tidak paham, angkat tangan. Oke, paham semua. Paham semua. Ya, paham. Jadi yang tanah hati pinggir jalan itu adalah dengar firman, tetapi pikirannya ke tempat yang lain ya. Maka datanglah si jahat mengambil benih itu. Terus kemudian tanah hati yang kedua itu apa? Berbatu-batu. Batu-batu. Ya, engkau tadinya antusias, yes, amin. Percaya Bu Ana, apa yang kau sampaikan, yes, amin, terjadi dalam hidupku. Awalnya antusias, engkau gembira. Tetapi karena engkau menyediakan hati yang keras, ada kesombongan di dalam dirimu, maka saat nanti ada datang penindasan, aniaya, murtad. Ya, yang ketiga adalah tanah semak duri. Apa itu semak duri?
kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Di pikirannya tuh masih di mammon. Tipu daya kekayaan. Bagaimana aku jadi kaya dengan cepat? Ya kan, keluar dari sini aku kan harus hidup. Aku harus jadi kaya. Kau pakai caramu yang masih cara dunia. Tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu sehingga tidak akan berbuah, sehingga identitasmu Kristen Katolik itu hanya Kristen KTP, enggak benar-benar yang engkau berbuah, engkau berubah sesuai dengan DNA ilahi yang sudah Tuhan berikan. Nah, coba perhatikan, bangsa Israel itu diberkati enggak waktu keluar dari Mesir di padang gurun? Diberkati kan? Diberkati. Mereka kerja enggak? Enggak, cuman jalan aja ngikuti Tuhan gitu kan ya. Tapi dipelihara enggak? Amin. Dipelihara. Kasutnya aja 40 tahun enggak rusak-rusak, enggak ada toko kasut, enggak ada toko sepatu. 40 tahun enggak rusak-rusak. Bajunya enggak rusak-rusak. Setiap hari dikasih makan, tapi kelakuannya berubah enggak? Enggak. Sungut-sungut, komplain. Bahkan sebagian dari mereka ditelan bumi. Bahkan cuma sedikit yang masuk ke tanah perjanjian. Itu bicara apa? Kondisi kehidupan kita hari ini. Ada begitu banyak keajaiban yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupan kita. Tapi seringkali karena itu loh, engkau tidak memberikan tanah hati yang bersih, tanah hati yang baik, sehingga setiap firman yang pernah engkau terima, itu hilang. Engkau sudah tidak bisa lagi mengingat kembali kebaikan Tuhan. Nah, saya mau hari ini benar-benar ya perhatikan bahwa DNA-mu adalah anak Allah. Berarti kalau aku anak Allah, Allah yang maha kuasa memiliki otoritas kuasa atas alam semesta itu ada padaku. Ada padaku, sehingga aku bisa menguasai diriku. Aku tidak dikuasai oleh iblis, tapi iblis ada di bawah kakiku. Dia tidak bisa menyesatkanku dan dia tidak bisa menyeret aku ke neraka. No, sebab identitasku adalah anak Allah. Tempatku bukan di neraka, tetapi di dalam kerajaan surga. Ya. Kalau seseorang yang sudah tahu identitas barunya sebagai anak Allah, ada satu ukuran yang berubah di dalam dirinya, yaitu apa? Perubahan hidup. Ada perubahan hidup di dalam dirinya. Nah, saya mau semua yang mendengar hari ini ada perubahan di dalam dirimu karena engkau hari ini sudah belajar identitasmu adalah anak Allah. Ada DNA ilahi di dalam dirimu. Jadi kesimpulannya hari ini, bagaimana supaya saya menerima identitas baru sebagai anak Allah? Harus ada dua hal, ya. Satu adalah engkau harus terima firman, dengar firman, renungkan firman, berjalan dengan Roh Kudus, berjalan di dalam ketaatan. Yang kedua, milikilah hati yang baik, tanah hati yang subur, yang haus dan lapar akan Tuhan. Itu aja modalnya. Waktu engkau memiliki dua hal ini, hatiku Tuhan, aku sudah capek hidup dengan pola dunia. Hari ini aku memutuskan hidup dengan pola kerajaan surga. Aku mau Tuhan menyediakan hati yang bersih, tidak khawatir dengan tipu daya kekayaan, tidak khawatir dengan segala macam kebutuhan yang ke depan akan saya hadapi, dan aku tidak mau punya hati yang keras, dan aku mau haus dan lapar terus akan Engkau Tuhan. Modalnya cuma itu. Dan engkau harus dengar firman, harus dengan firman. Maka sesuatu yang ilahi akan ada di dalam dirimu. Kok bengong? Nggak ada. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita ucapkan bersama-sama ya. Ucapkan bersama-sama. Aku berharga di hadapan Tuhan. Aku berharga di hadapan Tuhan. Aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Aku adalah utusan surga. Aku adalah utusan surga. Aku properti surga. Aku properti surga. Itulah identitas baruku. Itulah identitas baruku. Dan aku akan berlari. Dan aku akan berlari
mendahului mereka masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan satu lagu ya. Ya. Saya sudah minta waktu itu apa ya lagunya? Sudah disiapkan? Kita mau sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini dan saya undang untuk bangkit berdiri. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, itu ya. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Kami bersyukur Bapa di surga buat siang hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, Engkau mencari kami orang-orang yang berdosa. Dan Engkau suka duduk dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menganggap kami ini milik-Mu yang berharga. Bahkan Engkau memberikan DNA-Mu buat hidup kami. Yaitu darah-Mu sendiri dan firman-Mu Tuhan tinggal di dalam kami. Roh Kudus tinggal di dalam kami. Sehingga kami ini benar-benar adalah DNA-Mu. Memiliki DNA-Mu. Menjadi anak-Mu. Terima kasih kami bersyukur Bapa di surga, dan hari ini kami sungguh-sungguh bertobat Tuhan atas segala kekerasan hati kami, pemberontakan kami Tuhan. Hati kami sangat baik waktu itu Tuhan, ampuni.
Dan hari ini kami mau memiliki hati yang baru Tuhan. Punya hati yang baru, hati seperti hatimu. Hati yang bersih, hati yang baik, hati yang lembut. Sehingga setiap kali Engkau berfirman kepada kami merespon dengan ajaib. Tuhan, ini anak-anak-Mu di lapas Kembang Kuning Tuhan Yesus. Satu persatu jatuh, yang sakit disembuhkan. Engkau yang sakit, taruh tanganmu di tempat tubuhmu yang sakit. Para malaikat sudah berjaga di sekelilingmu dan membawa daun-daun yang dari surga untuk menyembuhkan tubuhmu yang sakit. Semua yang sakit, engkau mungkin dadamu sakit, engkau mungkin lambungmu sakit, kepalamu sakit, taruh di tempat yang sakit. Dan hari ini Bapamu di surga sungguh rindu untuk menyembuhkan. Taruh di tempat yang sakit dan berkata, oleh belur-belur Tuhan Yesus, aku sembuh. Darah Yesus mengampuniku, darah Yesus menyembuhkanku. Aku anak Bapa di surga berhak untuk mendapatkan kesembuhan dari surga. Terima kasih Tuhan. Engkau yang hari ini masih terikat dengan masa lalumu. Engkau yang masih didakwa dengan dosa-dosamu. Engkau selalu diberi mimpi-mimpi yang buruk. Hari ini engkau sudah dibebaskan dari setiap masa lalumu, dari setiap pelanggaran-pelanggaranmu. Engkau diampuni, engkau dibebaskan. Engkau yang masih merasa aku masih kepengen melakukan itu, aku masih terikat dengan di situ. Oh Tuhan, hari ini lepaskan di dalam nama Yesus. Lepaskan dan engkau menjadi manusia yang baru, manusia yang sungguh-sungguh baru, identitas yang baru sebagai anak Allah. Di dalam nama Yesus, mari Roh Kudus, kami kembalikan ke tangan-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan, umat tebusan-Mu Tuhan. Kami kembalikan ke tangan-Mu, Engkau yang bertanggung jawab. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan, aku mau melihat Tuhan, anak-anak-Mu yang di lapas ini Tuhan, mereka akan berlari sangat cepat mendahului saudara-saudaranya untuk datang masuk di ruang Maha Kudus-Mu, menjadi properti-Mu, menjadi alat-Mu yang dahsyat. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. 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 Doa syafaat dan doa berkat, Bu. Silakan Pak Abner. Ya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami ya Bapa. Engkau telah menaburkan benih-benih ilahi-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, agar kami kelola di dalam tanah hati kami yang subur ya Tuhan, agar kami dapat menabur kebaikan dalam kehidupan kami, agar kami juga dapat melayani Engkau dimanapun kami berada Tuhan. Kami ingin ya Tuhan, yang sudah menjadi identitas baru dalam kehidupan kami, sebagai anak-anak kerajaan Allah, anak-anak surgawi ya Tuhan. Kami ingin perbarui hidup kami ya Tuhan, melalui taburan firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui Ibu Ana ya Tuhan. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang sudah kami dengar, sudah kami dengarkan ya Tuhan, melalui telinga mata hati kami ya Tuhan, dapat menjadi perubahan dalam hidup kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk negara kami ya Bapa, negara yang kami cintai, dan kami percaya Engkau juga mencintai bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Engkau memberkati Bapak Jokowi sebagai kepala negara. Engkau memberkati wakilnya Bapak Amin Ma'ruf dan juga jajaran kabinet menterinya Tuhan. Kiranya Engkau pakai semuanya agar mereka Tuhan, terutama untuk Bapak Jokowi Tuhan, Engkau berikan roh hikmat marifat di dalam beliau sebagai kepala negara, presiden kami, agar beliau juga memperhatikan rakyat Indonesia, agar kami semua Tuhan, di dalam kehidupan kami ya Tuhan, ada perlindungan Engkau untuk melindungi bangsa kami, juga melindungi kami semuanya sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk Kalapas Kembang Kuning ya Tuhan. Engkau memberkati beliau Tuhan, juga jajarannya Tuhan, pejabat-pejabat yang ada di lapas. Engkau memberkati mereka Tuhan, dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang berada di lapas
Kembang Kuning yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik dalam kehidupan saudara kami ini ya Tuhan. Engkau jamah hatinya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik untuk masa depannya. Engkau didik mereka selama mereka ada di lapas ini Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga yang ada di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Orang tuanya Tuhan, maupun istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah tergabung melalui online ini ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di dalam KKS ya Tuhan. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Engkau berikan yang terbaik. Engkau tahu kerinduan kami masing-masing Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kami selalu rindu akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ana ya Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau berikan roh hikmat yang luar biasa. Urapan-urapan yang baru dalam kehidupan Ibu Ana, di dalam rumah tangga, keluarga, suami, dan anak-anaknya Tuhan. Dimanapun Ibu Ana Tuhan melayani, Engkau menyertainya dengan urapan yang baru, pewahyuan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat-Mu ya Tuhan yang luar biasa melalui hamba-Mu Ibu Ana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan Ibu Ana. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Yang percaya katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu, Ibu Ana. Ada salam dari Bu Diana untuk teman-teman di Gereja Ujung Bumi. Dapat salam dari Bu Diana ya. Oh ya Bu. Terima kasih Ibu Neni, Bapak Abnel, Bu Ana, Mbak Novi, Bapak Indra, Bu Agatha, Bapak Hotma, Bu Rini, Bapak Beni, Bu Riri, Bapak Andi, terima kasih semuanya, Bapak Kristina, terima kasih semuanya Bu. Terima kasih juga buat berkatnya. Terima kasih Bu. Sampai ketemu lagi. Yang akan datang, saya tunggu juga onsetnya di sini Bu. Amin. Onset ya, nanti diatur sama Pak Abner. Dan doakan biar kita bisa ibadah lagi melalui online ya, saudaraku ya. Saya Pak. Pak Abner ada email nggak Pak Abner atau Ibu Ana mungkin? Oh iya, nanti biar Pakai emailnya Pak Abner aja. Pakai ke emailnya siapa ya? Pak Abner. Ke siapa? Nanti saya kasihkan ke Pak Sutrisno ya. Atau di chat aja langsung di sini Pak.